يا معاشر المسلمين وشهداء المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد أوت ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم القيامة. أما بعد، ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين جماعة sholat Jumat Masjid Miftahul Jannah rahimahumullah. Pertama, hendaknya kita yang hadir di masjid ini bersyukur kepada Allah. Karena kita yang hadir di sini adalah hamba Allah pilihan yang dipilih untuk diberikan nikmat sehat, dipilih untuk diberikan nikmat kesempatan ibadah jemaah. Kenapa? Karena saat ini di luar sana ada saudara kita yang ingin datang ke masjid tapi sakit, tidak diberikan nikmat sehat, tidak bisa. Ingin datang ke masjid tapi tidak diberikan nikmat kesempatan ibadah berjamaah, mungkin dalam keadaan musafir dari pesawat, tidak bisa. Jadi ini kita syukuri. Terlebih yang kita syukuri adalah kita yang hadir di sini adalah hamba Allah yang diberikan nikmat keimanan. Dan iman ini adalah sesuatu yang sangat amat mahal sekali. Tadi pagi ketika kita tahu bahwa hari ini adalah hari Jumat, terbersit di hati kita, nanti siang saya akan Jumatan. Ketika kita mendengar azan sholat Jumat dikumandangkan, kita otomatis melangkahkan kaki menuju masjid. Nah ini kita syukur. Di luar sana ada orang, saudara kita yang saja mengaku Islam, mengaku Muslim, tapi ketika azan terdengar belas, tidak tergerak sama sekali untuk keinginan hadir di masjid untuk sholat Jumat. Kenapa kok mereka semacam itu? Ya karena keimanannya bermasalah. Nah, jadi sekali lagi kita yang hadir di sini ini kita bersyukur karena Allah Taala memberikan nikmat-nikmat tersebut. Kalau kita syukur, la azidanna kata Allah. Sungguh nikmat tersebut akan aku tambah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajib bagi khatib untuk menyampaikan satu wasiat penting. Begitu pentingnya wasiat ini sampai-sampai dalam mazhab Syafi'i kalau khatib tidak menyampaikan wasiat ini maka khutbah Jum'ahnya batal karena dia termasuk rukun khutbah. Wasiat ini saya peruntukkan untuk diri saya sendiri dan bagi para jamaah sekalian. Wasiatnya adalah ittaqullah, ayo bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Al-imtithal bi awamirillah wal ijtinabu an nawahi. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, apa saja yang dilarang oleh Allah tidak usah dikerjakan. Allah perintah sholat ya kita sholat. Allah perintah kita puasa Ramadan ya kita lakukan puasa. Allah perintah kita amal soleh ya kita lakukan amal soleh. Allah melarang kita minum minuman keras ya tidak usah lakukan. Allah melarang kita judi ya tidak usah judi dan lain sebagainya. Ini yang setiap hari Jumat dimanapun kita berada, khatib senantiasa berwasiat ittaqullah, ayo hendaknya bertakwa kepada Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib mengingatkan sebagaimana tadi hadis yang disampaikan oleh saudara Bilal. Beliau menyampaikan hadis idza kunta bi shahibika yaumal jum'ati amsi. Kalau kamu ngomong ke temanmu pada hari Jumat, ngomongnya adalah absite, perhatikan, ngomong gitu toh. Absite ngomong, dengarkan itu, ngomong gitu toh. Wal imam yakhutub, padahal imam sedang khutbah. Faqad laghawta, maka sia-sia kamu. Bahkan riwayat lain mengatakan fala jum'atalah, gak dianggap Jumatan, gak ada Jumatan bagi dia. Dia tidak Jumatan. Nah ini khawatir Jumat kita sia-sia. Kenapa ini penting masyarakat muslim? Karena kadang kalau di masjid lain khatib itu naik masih ada yang sibuk chattingan, WhatsAppan, chatting juga ada ngobrol. Khawatir hal tersebut termasuk apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi yang disampaikan oleh Bilal, idza kunta li sahibika yaumal jum'ati amsik wal imamu yaktub faqad laghawta. Kalau hari Jumat kamu ngomong ke temanmu, ngomongnya adalah amsik, perhatikan kamu menutup, padahal imamnya sedang khutbah, faqad laghawta.
maka sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada satu orang pun yang duduk di masjid ini yang terlepas dari yang namanya dosa. Baik yang ngomong saat ini ataupun yang mendengarkan, semuanya pasti pernah melakukan aktivitas yang itu bernilai dosa. Dan ini manusiawi, namanya manusia. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata, anak cucu Nabi Adam itu tukang bikin salah. Di hadis lain, al-insan mahallul khata wa nisyan. Namanya manusia, default ya, settingan itu macam sering lupa, juga selalu melakukan kesalahan. Itu manusia. Cuma sewajarnya orang yang telah melakukan kesalahan, pernah melakukan perbuatan dosa, dia harus berupaya bagaimana supaya dosa-dosanya ini dimaafkan. Kenapa ini penting, ma'asyiral muslimin? Sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita, sebagaimana yang kita ketahui, rumus standar saja. Kalau kita meninggal dunia, dikubur, dan kita masih bertanggung jawab, masih menyisakan dosa yang pernah kita lakukan dan itu belum termaafkan, apa yang akan terjadi? Ya kita akan menerima azab. Kita akan menerima siksaan di alam barzakh, di alam kubur. Sampai kapan? Sampai kiamat. Kiamat sudah terjadi, dosa masih belum termaafkan, apakah orang selesai? Enggak selesai. Masuk ke akhirat, dia masih menghadapi mizan, dia masih menghadapi hisab, dia masih menghadapi sirat dan lain sebagainya, hingga nanti ketentuannya dia masuk neraka dan surga. Kalau dosanya masih ada, ya sudah, dia kita ketahui orang yang berdosa, dosanya belum dimaafkan, dia alamat masuk neraka terlebih dahulu untuk dibersihkan dosa-dosanya. Walaupun itu muslim, man qala la ilaha illallah dakhulul jannah. Siapa yang berakidah la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Tapi karena masih punya banyak dosa, ini dosanya dicuci dulu di neraka. Sampai kapan? Ya tergantung dosanya. Dosanya banyak ya lama, dosanya sedikit ya sebentar. Tapi ketika kita mengatakan sebentar, ini kadang ada orang yang masih menganggap remeh. Alah gak apa-apa sebentar, nanti ujung-ujungnya saya masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, hal yang semacam ini cukup berbahaya. Kenapa? Karena nanti ukuran waktu di akhirat sama di bumi ini berbeda. Terjadi ikhtilaf, misalnya kalau satu hari di akhirat, di neraka satu hari saja, itu kalau dikonversi pakai ukuran kita hidup di dunia berapa lama, terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Cuma saya mau mengutip pendapatnya Ibnu Katsir ya. Satu hari di akhirat itu sama seperti 50.000 tahun di dunia. Dan bayangkan kalau seumpama dia di neraka, walaupun itu pendek, sama berapa puluh itu di dunia. Jadi kita ini kembali ke tadi, kita itu pasti pernah punya dosa, melakukan kesalahan itu manusiawi, tapi wajarnya orang yang punya dosa dia harus berupaya bagaimana supaya dosa-dosanya ini dimaafkan. Nah, bagaimana cara agar Allah memaafkan dosa kita? Banyak caranya. Dalam Al-Quran banyak dijelaskan, dalam banyak hadis Nabi banyak dijelaskan, para ulama juga banyak dijelaskan. Cuma dalam forum kali ini Khatib ingin menyampaikan satu ayat saja yang di situ Allah Taala memberikan informasi ya, bagaimana Allah memaafkan dosa-dosa kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada umatku, katakanlah kepada jamaah Masjid Miftahul Jannah itu. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni. Buktikan dengan satu hal saja. Apa itu? Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Fattabi'uni, ittiba kepada sunnahnya Nabi, mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah.
Kalau sudah ittiba, sudah ikut sama kanjeng Nabi, yuhibbukumullah. Biarkan Allah mencintai kalian. Kalau Allah sudah mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan memaafkan dosa-dosa kalian. Kalau disebutkan salah satu cara agar Allah memaafkan dosa-dosa kita adalah mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah-sunnah yang mana? Ya banyak. Contoh, hal-hal yang ringan. Kita mau masuk ke masjid, kemudian kita teringat Rasulullah kalau masuk masjid caranya bagaimana ya? Oh, pakai kaki kanan terlebih dahulu yang masuk, kemudian diikuti. Itu namanya ittiba sunnah, ngikut sunnahnya kanjeng Nabi. Pulang dari masjid, masuk ke dalam rumah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Oh, Rasulullah mengucapkan salam. Salam ini artinya doa, assalamualaikum, semoga kalian selamat. Dan diniati yang kedua, saya salam ini niatnya untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh kanjeng Nabi. Masuk ke toilet, dia juga ingat. Rasulullah kalau masuk ke toilet caranya bagaimana? Oh, kaki kiri terlebih dahulu. Oh, baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dipraktekkan. Nah, itu namanya ittiba'us sunnah. Mengikuti sunnah-sunnah kanjeng. Selain itu yang banyak sekali. Rumusnya gampang nih, kalau mau mengikuti sunnah Nabi, ayo hadiri majelis ta'lim, ayo ngaji. Karena ketika ngaji yang dibahas itu mayoritas adalah mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Jenengan ngaji, membaca Al-Quran, itu yang diajarkan adalah cara melafadzkan huruf Rasulullah. Rasulullah kalau membaca huruf dot bagaimana sih? Rasulullah kalau membaca huruf sin bagaimana sih? Hakikatnya itu. Jangan pergi ngaji fikih, Safinatul Najah misalnya. Ya, kitab yang paling mudah dalam mazhab Syafi'i, Safinatul Najah misalnya. Ngaji fikih, belajar wudu, belajar sholat, itu hakikatnya yang diajari adalah bagaimana Rasulullah kalau wudu. Belajar sholat, diajari takbiratul ihram, itu kan hakikatnya adalah belajar mengikuti sunnah Nabi. Rasulullah kalau takbiratul ihram caranya bagaimana? Rasulullah kalau rukuk bagaimana? Jadi gampangan supaya dosa-dosa kita dimaafkan, lakukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ini bisa kita ketahui dengan kita ngaji. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimahumullah, ittiba'us sunnah, ngikut sunnahnya Nabi ini sudah luar biasa baik. Efeknya luar biasa, dicintai Allah, dimaafkan dosa-dosanya. Tapi ada hal yang lebih baik daripada ittiba'us sunnah. Apa itu? Ta'dhimus sunnah, memuliakan sunnahnya kanjeng Nabi. Bedanya apa? Kalau tadi ittiba, ngikut sunnahnya kanjeng Nabi, masuk masjid pakai kaki kanan terlebih dahulu, baca Allah, Fatihah, Baqarah, sebelum ikut. Tetapi kalau ta'dhimus sunnah, hatinya dikaitkan. Ketika dia melangkahkan kaki menuju masjid, dia angan-angan, kekasihku 14 abad yang lalu kalau masuk masjid caranya seperti ini loh. Dan sekarang saya sudah meniru. Ketika dia di jalan ketemu sama temannya, sama saudaranya, dia mengatakan salam, bersalaman, dia angan-angan hatinya, kekasihku Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu kalau ketemu sama sahabatnya melakukan seperti ini loh. Dan sekarang saya sudah menirunya. Jadi letak perbedaannya itu hatinya ikut dikaitkan, dia angan-angan. Pentingnya apa ini ma'asyiral muslimin? Ta'dhimus sunnah agar muncul mahabbah, agar muncul rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Demi Allah, wallahi, billahi, Nabi Muhammad mencintai kita. Ketika dia hidup, yang dipikirkan adalah bagaimana supaya umatnya ini selamat.
beliau menanti-nanti kita. Bahkan setelah perang Uhud, ada banyak riwayat mengatakan, beliau mengatakan kepada para sahabat, aku kangen, kepingin ketemu sama ikhwani, saudara-saudara. Para sahabat berkata, atasnya ikhwan bukan ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara ya Rasulullah? Bukan yang aku maksud, bukan kalian, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Yang aku maksud adalah orang yang beriman kepadaku, tapi mereka belum pernah melihat. Dengan kata lain, bisa jadi itu kita. Kita beriman sama Rasulullah, tapi kita belum pernah melihat, belum pernah menyaksikan, belum pernah ketemu sama Kanjeng Nabi. Dan Rasulullah mengatakan, aku kangen, aku kepingin ketemu dengan saudara-saudara tersebut. Kenapa beliau ingin? Karena rasa cintanya. Nah, kita sebagai umatnya seringkali mengatakan aku cinta sama Rasulullah, tapi bukti nyatanya apa? Paling tidak ya, melakukan sunnah Kanjeng Nabi. Orang kalau sudah cinta, dia akan berupaya melakukan apa yang disukai oleh kekasihnya tersebut. Yusya'ul mar'u ma'al haq. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Kalau kita sudah cinta sama Rasulullah, insya Allah nanti kita di akhirat akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kiranya yang bisa jawab banyak dapat khatib sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita dapat melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita dicintai sama Allah, sehingga kita dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti muncul mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi, hingga nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Fa ya 'ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ajil rahmah wal baraka was sakinah wal mutma'innah was salamah wal maghfirah was sihah wa naj'al lana jami'an ma'idatan min indina wa sallallahu wa ala biladina min Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la Allahu Akbar.